Sayang, aku pulang. Maaf ya ninggalin kamu sendirian lama banget. Kelasnya lebih lama ternyata daripada yang aku kira. Tahu kan guru yang itu? Yaping mulu dia nggak jelas. Ngomongin hal yang nggak penting dan bahkan nggak ada hubungannya sama pelajaran. Emangnya kamu nggak senang kalau udah nggak perlu ke sana lagi? Nggak perlu berangkat lagi? Kan enak di rumah. Oh ya, aku ada masakin makan malam buat kamu. Kamu pasti udah lapar banget kan? Semoga kamu suka ya. Aku soalnya bikin sesuatu yang spesial nih. Sayang, kamu gak makan siang lagi ya? Sarapannya gak dimakan juga. Kenapa kok kamu gak makan sih? Aku bahkan belakangan nih gak nyampurin obat ke makanan kamu loh. Ini ya kalau kamu gak percaya, aku coba makan dikit. Niat kan? Aman kok. Please lah, sayang. Kamu udah beberapa hari ini gak makan. Kamu gak lapar? Lama gak makan gini gak bagus loh buat kesehatan kamu. Jangan bikin aku khawatir. Gini deh, kalau kamu mau makan hari ini, besok aku bakal ke tempat burger favorit kamu dan beliin makanan yang kamu suka di sana. Mau nggak? Meskipun pasti nggak seenak masakan buatan pacar kamu yang cantik ini. Tapi ya kalau kamu suka ya gimana lagi? Sayang, kalau kamu lagi coba mogok makan, itu nggak bakal berhasil. Aku tinggal ikut kamu di kursi terus aku suapin paksa. Kayaknya apa yang aku lakuin ke kaki kamu udah cukup buat nunjukin kalau aku nggak takut nyakitin kamu. Aku nggak peduli sih kamu benci aku, soalnya kamu bakalan tetap jadi milik aku. Stockholm Syndrome bakalan muncul cepat atau lambat sih. Semoga aja. Ya udah deh, aku taruh makanan di sini ya. Kamu makan aja kapanpun kamu mau. Tapi kamu harus makan ya. Ngerti kan? Jadi, sekarang kamu mau ngapain? Malam masih panjang, kita bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau. Kita bisa nonton film atau series, atau sekedar pelukan aja bentar. Enggak. Ya udah, bilang kamu maunya apa? Ya apa aja. Bisa nggak sih, kamu tuh nggak usah mulai ngomong kayak gitu lagi. Yang bener aja, aku tuh udah nolongin kamu tahu. Kamu tuh dulu loser, jangan pura-pura nggak sengsara. Sekarang kamu nggak perlu lagi ke kelas yang kamu gagal terus. Nggak perlu ketemu guru-guru yang benci sama kamu. Nggak ada bully, nggak ada ngerjain PR. Lagian baru 4 bulan, semua orang juga udah lupa sama kamu. Emang kamu mau balik lagi ke orang-orang kayak gitu? Nggak kan? Mereka tuh beneran udah lupa sama kamu. Nggak ada lagi yang nyariin kamu, bahkan nggak ada lagi yang peduli waktu kamu hilang. Nggak ada tim pencarian, nggak ada bunga di depan loker kamu, nggak ada apa-apa. Cewek itu, dia tuh nggak peduli sama kamu, dia cuma pura-pura karena dia tahu aku tuh suka sama kamu, jadi dianya kayak gitu. Aku juga udah duluan. Kenapa dia ngerasa bisa ngerebut yang jadi milik aku? Ya, kamu itu milik aku, punya aku. Emang dulu kamu juga bukan siapa-siapa? Sayang, maaf. Itu tadi keterlaluan ya. Aku lagi berusaha di sini. Kamu juga bisa nggak usaha dikit? Aku pengen hubungan kita tuh berhasil. Aku mau kita sama-sama saling jaga.
Aku pengen kamu sadar kalau kamu bisa bahagia sama aku. Kalau kamu mau kasih aku kesempatan, aku bakal buktiin ke kamu. Aku rasanya benci banget. Kayak cuman aku aja yang berusaha di sini. Aku usaha kok. Nggak lihat aku isi tempat ini dengan semua hal yang kamu suka. Aku kasih kamu kasur besar, meja bagus, bahkan sofa. Aku bisa aja kasih kamu kasur jelek loh. Kamu punya banyak buku, TV, games. Itu nggak segampang itu dapetinnya. Aku beliin kamu PS5 yang sekarang malah berdebu. Jelas aku nggak bakal biarin kamu main game online. Itu toxic banget. Game single player lebih bagus buat kamu. Gak butuh hal yang negatif kayak gitu. Kalau kamu pengen multiplayer banget, ya udah aku aja yang main bareng sama kamu. Tapi ya gitu deh. Aku ngajak main bareng, kamu langsung gak mau lagi. Kenapa sih kamu segala nolak aku dengan semua ini? Kenapa? Aku beliin itu semua buat kamu. Buat nunjukin kalau aku sayang sama kamu. Semua itu buat nunjukin aku cinta sama kamu. Tapi kamu gak pernah bisa nerima apa yang ku kasih. Kamu gak bisa gitu ngejalanin ini semua dengan sukarela gitu. Nerima semua ini dengan bahagia gitu kamu gak bisa. Enggak, kamu malah ngeluh terus kayak seolah kamu itu korban banget di sini. Maaf ya, tapi aku ini cuma cewek yang sayang banget sama kamu dan mau ngerawat kamu seumur hidup sampai kita masuk kuburan bareng. Tapi kamu kenapa bersikap seolah kamu tuh paling tersiksa di sini? Kenapa kamu gak terima aja? Kenapa sih gak bisa? Ya oke lah. Kalau sekarang kamu emang gak mau, oke gak apa-apa. Sekarang aku cuman pengen kamu mau makan dulu. Dikit aja, ya? Ayo. Kenapa kamu masih diem aja? Ayo makan. Aku kira kali ini kamu bakalan nurut sama aku. Nggak apa-apa. Aku di sini aja. Kamu tahu nggak? Aku tadi di kelas kepikiran kamu terus. Aku kepikiran kamu lagi ngapain. Kamu takut nggak? Kamu nyari aku apa enggak? Dan sekarang aku pulang. Kamu malah kayak gini. Kamu masih ngarep diselamatin sama seseorang ya? Ngarep ada yang datang. Padahal gak akan ada siapa-siapa. Gak akan ada yang tahu kalau kamu di sini. Dan jujur aja, gak akan ada yang cukup peduli buat nyariin kamu. Dan itu fakta. Kenapa? Sakit ya dengernya. Makanya, aku ada di sini kan. Aku yang nemenin kamu, aku yang jagain kamu. Aku satu-satunya yang kamu punya sekarang. Dan itu bukan hal yang buruk kok. Aku bahkan masakin kamu, aku rawat kamu, aku gak ninggalin kamu. Paling-paling cuma aku tinggal ikut kelas doang. Jadi kenapa kamu masih nolak aku terus? Kenapa? Nih, aku suapin aja ya. Satu suap aja. Oke, satu suap ya. Buka mulutnya. A. Bilang A. Hah? Kamu berani? Berani banget kamu nolak suapan aku ya. Berani banget kamu dorong masakan aku. Aku udah effort banget buat bikin itu. Dan kamu seenaknya ngebuang masakan aku gitu aja. Ya udah. Aku udah kasih kamu pilihan baik-baik. Tapi kamu nolak. Ya udah. Sekarang kamu gak bisa milih lagi.
Kamu emang sukanya dipaksa? Ya oke. Ladenin. Jangan gerak. Aku bilang jangan gerak. Kamu sendiri yang bikin aku harus kayak gini ke kamu. Kalau kamu gak mau dipaksa, dari awal kenapa kamu nolak? Aku capek loh bikinnya itu. Kamu kira itu gak makan waktu bikin masakannya? Kamu kira aku gak keluar ruang? Ya sebenarnya aku bukan orang yang perhitungan sih. Cuman aku ngerasa kecewa aja. Aku berniat baik ke kamu, tapi ini balasan kamu. Aku peduli sama kamu, makanya aku bikin kamu makanan. Tapi kamu selalu aja nolak. Gak, kamu gak ada pilihan lain. Sekarang semuanya terserah aku mau ngapain kamu. Kalau kamu gak mau disuruh makan baik-baik, seperti yang ku bilang di awal, bakalan ku ikat kamu. Diem, bisa diem gak? Kamu pikir kamu bisa apa dengan satu kaki doang kayak gitu? Kamu bisa ngelawan aku? Enggak. Kenapa? Belum cukup? Sekarang makan. Hey, aku gak bakal nyakitin kamu. Itu kalau kamu nurut. Lihat aku baik-baik. Kalau kamu masih tetap gak mau makan, oke, aku yang bakal masukin. Aku bakalan paksa. Aku pegang pipi kamu kayak gini. Aku bakalan paksa kamu buka mulut. Diam. Makan gak kamu? Makan. Susah banget sih. Telan. Gitu dong. Kenapa gak dari tadi sih sayang? Ini kan bagus. Kalau kamu dari tadi kayak gini, aku gak bakal kasarin kamu. Kamu yang bikin semuanya jadi susah. Padahal aku cuma pengen kamu makan biar kamu tetap sehat di sini, bisa tinggal sama aku yang lama. Sini. Lagi ya, aku suapin lagi, oke? Buka mulutnya. Nah, gitu dong. Gitu dong, sayang. Yes, good. That's good. Ini baru my goodbye. Akhirnya kamu ngerti juga. Lihat kan, gak sesulit itu kok. Kamu cuma perlu nurut aja. Dan semuanya akan baik-baik aja. Sekarang ini kalau kamu bisa mikir, aku yang lagi rawat kamu sekarang, bukan mereka. Karena ya gak ada orang lain di sini, cuman ada aku dan kamu. Kamu tahu nggak? Aku sebenarnya seneng banget kayak gini sama kamu. Kalau kamu diem, gak ngelawan, cuman fokus ke aku. Dan akhirnya kamu cuman bakalan jadi milik aku sepenuhnya. Gak akan ada yang ganggu kita, gak akan ada yang ngerebut kamu. Kamu punya aku dan begitu pun juga sebaliknya. Aku juga punya kamu. Dan aku suka kayak gini. Emangnya ada hal di dunia ini yang lebih membahagiakan daripada cinta seperti ini? Nggak ada yang seseru ini, sayang. Paling enak kalau di dunia ini ada orang yang peduli banget sama kita. Itu tuh udah perfect banget. Kamu nggak butuh banyak orang buat peduli sama kamu. Satu orang kayak aku aja udah cukup buat kamu. Karena semua orang yang bakalan peduli sama kamu itu nggak akan sepeduli aku. Mereka semua selalu punya urusan pribadi. Sedangkan
Urusan pribadiku ya kamu. Dan sebab itulah, cuman aku yang beneran peduli sama kamu. Ya. Oke lah, karena kamu udah mau makan, aku lepasin ya, biar kamu lebih nyaman. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti aku percaya sama kamu sepenuhnya. Soalnya kamu sering banget bohongin aku, cuman karena kamu pengen kabur dari sini. Aku ngelepasin kamu sih juga karena aku tahu kamu gak bakalan bisa kemana-mana, ya kan? Ya oke lah, abis makan kamu istirahat lagi ya. Aku mau pergi keluar bentar, mau cari sesuatu, mau cari bahan makanan buat dimasak besok. Kamu baik-baik ya di dalam, habisin makanannya jangan lupa. Dan karena kamu udah mau makan hari ini, jadi sesuai janji aku, besok aku bakalan beliin kamu makanan yang kamu suka. Oke sayang? Kalau gitu, dah sayang.